warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Perhatikan baik-baik ya. Nah, yang perlu dipelajari terlebih dahulu sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Sifat-sifat dasar ini tidak harus dihafal, tetapi harus dipahami. Jadi, untuk menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan, kita harus memahami keseluruhan sifat-sifat dasar di bawah ini. Sifat dasar 1, ibu singkat jadi S1, itu berbunyi, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Ingat, tanda pertidaksamaan itu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, jika tandanya tidak berubah, itu berarti sesuai dengan di soal ya. Kayak gitu. Terus sifat dasar 2 atau S2. Jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, jadi misalkan dibagi dengan bilangan yang positif, maka tandanya tidak berubah. Sifat ketiga atau S3, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Jadi misalnya di soal tanda pertidaksamaannya itu kurang dari. Nah, karena dia dikali atau dibagi dengan bilangan yang negatif, makanya tandanya itu berubah menjadi kurang dari, kayak gitu ya. Terus sifat dasar 4 atau S4. Jika ruas kiri dan ruas kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Artinya dikuadratkan masing-masing ruas, kayak gitu. Nanti kita bisa ke contoh soal. Terus sifat dasar yang kelima atau S5. Jika ruas kiri dan ruas kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asalkan tandanya dibalik. Atau lanjut. Nah, hubungan antar dua pertidaksamaan. Ada dua hubungan, ada dua penghubung. Ada yang menggunakan kata dan ada yang menggunakan kata atau. Kalau dan itu dia merupakan sebuah irisan, kayak gitu. Jadi contohnya, misalnya ada X lebih dari 2 dan X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, berarti kita gambarnya bisa seperti yang digambar itu ya. Jadi karena si 2 ini dia lebih dari, maka arah panahnya yang warna merah ini ke arah kanan. Terus yang 5 yang 2 ini dia perhatikan, dia itu bulatannya bulatan kosong. Kenapa? Karena dia di soalnya itu X-nya hanya lebih dari, tidak ada tanda sama dengannya. Nah, kalau yang 5 dia arahnya itu ke arah kiri karena dia kurang dari. Nah, bulatannya bulatan penuh, artinya dia ada tanda sama dengan yang di soal. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu berada di antara X-nya itu lebih dari 2 ya, dan X-nya itu kurang dari atau sama dengan 5, dan X elemen bilangan real. Terus gabungan kata hubungnya itu atau. Misalnya ada X kurang dari 2 dan X lebih dari atau sama dengan 5. Nah, si 2 itu karena kurang dari, berarti dia panah arahnya itu ke kiri. Nah, terus bulatannya itu karena tidak ada tanda sama dengannya, makanya bulatannya bulatan kosong. Setelah itu, yang 5, dia itu karena X lebih dari atau sama dengan 5, maka arah panahnya ke arah kanan dan bulatannya bulatan penuh, sebab dia ada tanda sama dengannya.
Nah, jadi dapat disimpulkan HP sama dengan X, di mana X kurang dari 2 atau X lebih dari atau sama dengan 5, X elemen bilangan real. Nah, sekarang Ibu mau ke ini dulu, ke note dulu. Nah, di sini kita Ibu mau coba mau mencontohkan cara menggambar garis bilangan yang lain. Kalau kalian belum paham. Nah, misalkan di sini Ibu mau gambar X lebih dari 3 gitu ya. Berarti kita gambar garis bilangan gitu. Nah, misalkan di sini 0 1 2 3. Nah, karena si X-nya itu lebih dari 3, maka dia arahnya ke kanan gitu ya. Nah, ini kita arsir. Bulatannya bulatan apa? Bulatannya bulatan kosong. Kenapa? Karena dia tidak ada tanda sama dengannya, kayak gitu. Terus lanjut lagi, Ibu kasih contoh lagi. Misalkan kita mau menggambar pertidaksamaan 2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 4. Kayak gitu ya, kita gambar. Nah, maaf. Nah, kita gambar di sini 0, kita misalkan di sini 2 dan di sini 4, kayak gitu. Nah, terus kita mau gambar dari mana dulu nih? Misalkan dari 2. Nah, si X-nya itu lebih dari 2, berarti si 2 ini arahnya itu ke kanan karena dia lebih dari ya. Si X-nya itu kan lebih besar dari 2, berarti 2-nya itu ke kanan. Kayak gitu. Nah, bulatan si 2 ini adalah bulatan kosong. Ya, karena dia tidak ada tanda sama dengannya di sini nih. Perhatikan, di sini tidak ada sama dengannya. Terus sekarang yang 4. Yang 4 kita karena dia 4 itu X-nya itu kurang dari atau sama dengan 4, maka si 4-nya ini ke arah kiri. Bulatannya bulatan apa? Bulatan penuh ya. Bulatan penuh ke arah kiri, seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang ini ya, yang dari 2 sampai 4. Nah, penulisannya itu seperti ini, kayak gitu ya. Nah, terus lanjut lagi, Ibu kasih contoh, misalnya X, maaf, kita ganti hitam, X kurang dari 2 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, cara gambarnya gimana? Kita bikin garis bilangan. Di sini kita 0, di sini 2, di sini 3. Kayak gitu ya. Nah, dari 2 dulu. 2 itu X-nya kurang dari 2, berarti dia ke arah kiri. Nah, dia tidak ada tanda sama dengannya, berarti bulatannya bulatan kosong. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut, si 3 dia lebih dari, makanya dia ke kanan. Bulatannya bulatan apa? Bulatan penuh, karena dia ada tanda sama dengannya. Kayak gitu, bisa dipahami? Kayak gitu ya. Nanti ini Ibu share di gambarnya di grup WA. Selanjutnya kita buka lagi.
Nah, baru kita sekarang masuk ke bentuk dari pertidaksamaan linear satu variabel. Variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, di sini tuh ada 4 bentuk ya. Ada AX plus B kurang dari C, AX plus B, mutlak AX plus B kurang dari atau sama dengan C, mutlak AX plus B lebih dari C, dan mutlak AX plus B lebih dari atau sama dengan C, dengan A, B, dan C adalah sebuah konstanta. Ingat, konstanta itu adalah angka, bisa angka 1, 2, dan seterusnya ya. Dan si nilai A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada yang perlu diperhatikan, yaitu prosedur dalam menentukan penyelesaian PTLSVM. Secara khusus berbentuk, ini kurang K. Yang pertama, jika dijumpai bentuk AX, mutlak AX plus B kurang dari atau sama dengan, atau tandanya kurang dari doang, kurang dari atau sama dengan C, maka penyelesaiannya itu negatif C kurang dari sama dengan AX plus B kurang dari sama dengan C. Nah, yang kedua, jika diketahui bentuknya itu AX plus B lebih dari atau sama dengan C, atau lebih dari doang tandanya, nggak ada sama dengannya, maka penyelesaiannya itu AX plus B kurang dari sama dengan negatif C, atau AX plus B, maaf ini kurang B-nya, lebih dari atau sama dengan C, kayak gitu ya. Jadi mau nanti di soalnya itu dia tandanya kurang dari doang, nggak ada tanda sama dengannya. Sama dengannya mana sih? Sama dengannya itu di garis yang bawahnya tuh. Nah, itu sama aja ya penyelesaiannya pakai yang ini juga kayak gitu. Tinggal dilihat dia kurang dari atau lebih dari, seperti itu. Lanjut, kita ke contoh soal PTLSVM. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Ada mutlak 2X dikurangi 7 kurang dari 3. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, berarti dia itu pakai pakai penyelesaiannya I ya. Pakai penyelesaiannya I. Jadi di sini negatif 3 kurang dari 2x negatif 7, 2x dikurang 7 kurang dari 3. Nah, lihat anak-anak, di situ di tengah-tengahnya kan ada 2x dikurangi 7 ya. Nah, negatif 7-nya itu harus kita hilangkan. Caranya gimana? Caranya itu dengan menambahkan 7 lagi. Berarti kalau yang di tengah ditambahkan 7, berarti semua baris yang di sini ditambahkan 7. Jadi negatif 3 ditambah 7 kurang dari 2x dikurang 7 ditambah 7 kurang dari 3 tambah 7. Nah, negatif 3 tambah 7 sama dengan 4 kurang dari 2x, karena negatif 7 plus 7 itu 0 ya, kurang dari 3 tambah 7 10. Nah, sekarang di sini masih ada 2x. Jadi di depan x itu sampai tidak ada angka lagi di depan x. Jadi hanya angka 1 yang tersisa ya. Nah, di sini masih ada 2. Nah, 2 ini harus kita hilangkan dengan cara apa? Dengan cara membaginya dengan 2. Berarti kalau yang tengahnya dibagi 2, berarti semuanya dibagi 2. Berarti 4 per 2, 2x per 2, 10 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. 4 bagi 2 ya, sama dengan 2. 2x per 2 itu 2 bagi 2 1, berarti sisa x nya aja, satunya nggak usah ditulis. 10 bagi 2 5. Jadi nilai x yang memenuhi itu adalah antara 2 sampai 5, seperti itu ya. Terus yang B, mutlak 3x dikurangi 2 lebih dari 4. Nah, ini pakai yang prosedur yang I2 ya.
Yang ini nih, yang I2, berarti dia caranya itu 3x min 2 kurang dari negatif 4, atau ada penghubung atau ya. Bedain, tadi kan udah belajar ya, kalau ngegambar garis bilangan antara dan atau itu berbeda ya. Nah, ini berarti 3x dikurangi 2 kurang dari negatif 4, atau 3x dikurangi 2 lebih dari 4. Nah, ini kita hitung sama si 3x dikurangi 2 dikurang 2 kurang dari negatif 4. Nah, di sini kan 3x-nya itu masih ada negatif 2-nya. Nah, negatif 2-nya kita hilangkan. Hilangkannya dengan cara menjumlahkan plus 2. Negatif berarti kalau menjumlahkan plus 2 semuanya kita tambah dengan 2. Berarti 3x dikurangi 2 ditambah 2 kurang dari negatif 4 tambah 2. Jadi 3x kurang dari negatif 2, x sama dengan negatif 2/3. Nah, begitupun yang 3x min 2 lebih dari 4, 3x min 2 plus 2 lebih dari 4 tambah 2, berarti 3x lebih dari 6, x lebih dari 6 bagi 3, x lebih dari 2. Jadi nilai x nya itu adalah ada x kurang dari negatif 2/3 atau x lebih dari 2, seperti itu. Nah, penyelesaian PTLS VNM yang lebih kompleks. Kenapa di sini ada kata-kata yang lebih kompleks? Artinya dia nanti soalnya itu memenuhi dua persamaan. Persamaan apa? Persamaan fx dan gx kayak gitu ya. Di sini bisa dibaca ketika ada mutlak fx kurang dari a dan a-nya itu lebih dari 0, itu harus dirubah bentuk ke negatif a kurang dari fx kurang dari a gitu ya. Terus bisa dibaca ya, dipahami. Terus langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini ada contoh PTLVSM yang lebih kompleks. Carilah himpunan penyelesaian dari mutlak 1 dikurangi 2x lebih dari atau sama dengan mutlak x dikurang 2. Nah, ini tuh kalau kayak gini berarti kan dia memenuhi dia terdapat dua persamaan, yaitu ada fx dan gx kayak gitu ya. Nah, berarti dia itu memenuhi bentuk yang ketiga ya. Nih, bisa dilihat dia bentuk yang ketiga. Nah, berarti nanti penyelesaiannya itu jadi kayak gini nih. Diubah ke bentuk kurung siku fx ditambah gx, kurung siku lagi fx dikurangi gx kayak gitu. Jadi fx-nya itu 1 min 2x, gx-nya itu x min 2. Berarti 1 min 2x kurung siku 1 min 2x ditambah x min 2, tutup kurung, kurung siku lagi, kurung siku 1 min 2x dikurang x min 2 kayak gitu. Terus 1 min 2x plus x min 2, 1 min 2x min x plus 2. Nah, ini 1 dikurangi negatif 2 berarti negatif 1, negatif 2 ditambah x sama dengan negatif x ya, dikali 3 dikurangi 3. Nah, ini negatifnya dikeluarin, yang negatif 1 dikurang x. Nah, jadi kan negatif x plus 1 kayak gitu kan. Nah, ini juga sama, negatif 3x dipindah dia ke depan, jadi negatif 3x min 3. Nah, setelah itu didapat x plus 1, negatifnya kemana? Negatifnya yang di atasnya dikalikan dengan negatif 1. Nah, di sini kan jadinya x plus 1, 3x dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 0. Maka ini kita cari x nya satu-satu kan. Pertama dari x plus 1 dulu, x plus 1 yang lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, kan x nya itu
min 1 ya. Nah, X-nya itu karena min 1 dia berubah tanda, jadi yang tadinya lebih dari jadi kurang dari, kayak gitu. Atau 3X dikurangi 3 lebih dari 0, 3X lebih dari 3, berarti X lebih dari atau sama dengan 3/3, X lebih dari atau sama dengan 1, kayak gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya X dimana X kurang dari atau sama dengan negatif 1, atau X lebih dari atau sama dengan 1, X elemen bilangan real, kayak gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada soal cerita. Soal cerita tentang pertidaksamaan. Hasil kali nilai maksimum dan nilai minimum X yang memenuhi 0 kurang dari X plus 2 kurang dari 5 untuk X bilangan bulat adalah. Nah, pertama, persamaannya dulu itu kita cari dulu si X-nya itu kan masih ada X plus 2 gitu ya. Nah, itu harus tinggal X-nya aja. Caranya 0 kurang dari X plus 2 kurang dari 5, karena di situ di X-nya itu ada X plus 2, kita hilangkan dengan cara dikurangkan dengan 2, berarti 0 dikurang 2 kurang dari X plus 2 dikurang 2 kurang dari 5 dikurang 2, berarti negatif 2 kurang dari X kurang dari 3. Nah, nilai maksimum pasti yang bernilai positif. Kalau nilai minimum pasti yang bernilai negatif ya. Kayak gitu. Terus selanjutnya nilai maksimumnya udah diketahui, nilai minimumnya udah diketahui. Nah, udah hasil kalinya berarti 3 dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif 6. Seperti itu. Nah, alhamdulillah di sini ada latihan. Silahkan dikerjakan. Ingat, setelah menonton video pembelajaran ini dan mendengarkan, silakan kalau ada yang masih kurang paham silakan ditanyakan di grup chat WA ya. Dan soal latihannya seperti biasa dikumpulkan melalui email ya, yang nanti akan alamat emailnya yang akan di-share di grup WA. Oke. Ya, Ibu cukupkan. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.